Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti ingin yang namanya rezeki yang melimpah dan penuh keberkahan. Namun dalam Islam ukuran keberkahan tidak selalu berarti banyak, melainkan rezeki itu membawa kebaikan, ketenangan, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Dari ayat ini kita belajar bahwa keberkahan rezeki sangatlah erat kaitannya dengan iman dan takwa. Lalu bagaimana cara meraih keberkahan itu? Mari kita simak beberapa langkah yang diajarkan oleh Islam. Yang pertama, menunaikan segala kewajiban, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan sholat, puasa, zakat, dan menjauhi larangannya adalah pintu utama menuju keberkahan. Semakin taat, semakin Allah lapangkan rezeki kita. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dengan iman dan takwa, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga. Rezeki yang mungkin kecil di mata manusia tapi besar manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7, jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kalian. Dengan bersyukur, nikmat yang sedikit bisa terasa cukup, bahkan bisa bertambah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak mengajarkan kita pasrah tanpa usaha. Kita harus bekerja keras, berikhtiar, namun tetap menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, menghindari riba dan perbuatan haram. Rezeki dari jalan yang haram mungkin terlihat cepat dan mudah, tapi tidak membawa berkah. Sebaliknya, rezeki halal walau sedikit akan menenangkan hati dan membersihkan jiwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan hidup ini sarana untuk terus taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keberkahan rezeki bukan hanya soal jumlah, tetapi tentang nilai kebaikan dan Allah tanamkan di dalamnya. Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rezeki kita akan menjadi sumber kebaikan, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarga, masyarakat, dan umat. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah keberkahan rezeki melalui ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.